Halo teman-teman Republik Investor, kembali lagi bersama saya Iksan. Setelah kalau teman-teman ingat gitu video sebelumnya kita membahas tentang fitur dan karakteristik dari salah satu instrumen investasi yang tengah digaungkan oleh pemerintah. Ada yang tahu? Ya, tepat SR13, sukuk retail 13 atau sukuk retail dengan seri 13. Nah, jadi untuk kembali mengingatkan ya bahwa returnnya itu untuk SR13 ini 6,05% dengan jangka waktu 3 tahun, teman-teman. Nah, kemarin kan kita di video sebelumnya udah bahas tentang keuntungan. Nah, di video kali ini kita coba membahas tentang risiko dari SR013. Apakah ada risikonya? Nah, ini yang kita harus bahas. Gitu ya. Jadi uh, ini ya, jadi di sini kita tulis kenali 3 risiko sukuk retail online dalam kurung SR13 dan bagaimana sih cara memitigasinya gitu. Mitigasi itu semacam bagaimana cara menghadapinya gitu, solusinya apa, escape plan-nya apa gitu ya. Seperti biasa, sumber informasi dari video ini adalah website dari Kementerian Keuangan. Gitu. Kita langsung meluncur ke website Kementerian Keuangan. Oke, ini ya. Seperti biasa, di sini dirilis 28 Agustus sampai 23 September. Tujuannya membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, menyediakan alternatif instrumen atau diversifikasi. Jadi teman-teman tidak hanya invest di reksadana dan saham saja, tapi pemerintah menyediakan surat utang untuk dibeli sekaligus bantu negara. Memperluas basis investor dalam negeri. Nah, tujuannya juga penting sih. Kenapa sih investor dalam negeri harus diperbanyak? Agar jawaban itu agar ketergantungan kita, pemerintah dalam hal ini, terhadap mata uang asing juga berkurang. Gitu. Contoh ya, contoh itu Jepang. Jepang itu rasio utangnya, debt to GDP-nya itu di atas 200% kalau nggak salah ya. Gitu. Itu kan harusnya bahaya. Sedangkan kita debt to GDP kita cuma 30%, sekitar itu, nggak nyampe 30% terakhir. 29 something, 29, something. Tapi coba diperhatikan teman-teman, 29 debt to GDP kita 29%. Tapi kebanyakan dolar gitu, sehingga apa yang terjadi ketika mata uang dolar let's say menguat ya, kita benar-benar berasa tuh dampaknya. Kemarin tahun lalu kita ngerasain rupiah kita di atas 15.000. Nah, apa sih salah satu penyebabnya? Capital outflow. Jadi dolarnya kembali ke luar negeri, keluar dari Indonesia, dan itu menyebabkan demand terhadap dolar menguat. Artinya apa ya? Demand terhadap rupiah melemah. Nah, orang berlomba-lomba untuk beli dolar supaya bisa mengikuti tren pada saat itu ya, dolarnya menguat. Nah, rupiahnya melemah. Nah, tujuannya kalau investor dalam negerinya itu banyak, jadi nggak perlu kita kaget atau panik ketika dolarnya itu kembali menguat, karena kebanyakan investor dalam negeri itu tidak mengkonvert mata uangnya ke rupiah gitu. Sorry, ke dolar maksudnya. Contoh tadi Jepang ya. Jepang itu meskipun debt to GDP-nya tinggi, tapi tingkat ketergantungan dia terhadap mata uang asing itu rendah. Buktinya apa? Dibuktikan oleh data investor mereka. Jadi meskipun dia nerbitin utang banyak, 200% terhadap GDP-nya, tapi mata uangnya itu yen semua. Jadi ketika ada apa-apa, krisis, mereka tidak berlomba-lomba untuk menukar yennya ke dolar. That's why sangat penting adanya financial deepening. Salah satu cara financial deepening adalah dengan ya ini, memperluas basis investor dalam negeri. Itu juga selalu digaungkan oleh Pak Khatib Basri ya, kalau teman-teman sering baca tulisannya di kolom Kompas, bahwa penting financial deepening. Oke, terus tadi ya mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, berhubung SR ini bagian dari syariah ya. Terakhir, mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Nah, terus ya ini
tujuan-tujuan penggunaan dananya ya. Kontribusi sukuk negara dalam pembangunan. Ini bisa teman-teman baca, ini proyek-proyeknya. Nah, poin utama kita, jadi poin utama kita itu, pertama ya, oke, kita mengenal sukuk ya. Dijamin 100% oleh negara di sini, tetap ada risiko yang harus kita jelaskan. Jadi kalau teman-teman terkait investasi itu tidak hanya melulu seputar bicara soal keuntungan, tapi ada juga risiko yang harus teman-teman ketahui. Oke, kita langsung ke ya, ini keuntungannya. Nah, ini risikonya. Ini jadi web dari Kementerian Keuangan ya. Pertama, ada 3 risiko ya. Pertama, risiko gagal bayar atau default risk. Apa tuh gitu kan? Risiko gagal bayar merupakan ketidakmampuan penerbit dalam hal ini pemerintah untuk membayar kupon atau mengembalikan pokok obligasi. Nah, jadi di sini Kementerian Keuangan mau bilang bahwa masih ada risiko bahwa pemerintah sewaktu-waktu tidak bisa melakukan pembayaran atau mengembalikan pokok. Nah, hal itu dikarenakan ya risiko gagal bayar. Jadi hanya meskipun ada kemungkinan tapi sangat kecil gitu. Nah, ini makanya di sini karena pembayaran pokok dan imbalan sukuk retail dijamin penuh oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Di sini Kementerian Keuangan intinya cuma mau ngasih tahu bahwa ada risiko ketidakmampuan pemerintah untuk bayar, meskipun itu sangat kecil peluang risiko itu terjadi. Oke teman-teman ya, jadi gagal bayar di sini bahwa kita beli sukuk insya Allah dijamin sama pemerintah, tapi Kementerian Keuangan cuma mau cerita bahwa ada kemungkinan tidak dibayar. Itu harus di state meskipun kita yakin bahwa pemerintah akan bayar. Salah satu kondisi pemerintah tidak akan bayar ya ketika negara ini bubar. Nah, pertanyaannya kembali ke teman-teman, apakah teman-teman yakin atau melihat peluang bahwa Indonesia akan bubar? Jadi kita nggak boleh bilang nggak bisa. Peluang itu selalu ada dan itu bisa dibilang sangat kecil. Gitu. Oke, kedua kita bicara tentang risiko likuiditas atau liquidity risk. Nah, di sini risiko likuiditas adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo, pemilik sukuk retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual sukuk retail di pasar sekunder. Jadi di sini mau bilang bahwa, jadi kan SR ini sifatnya bisa diperdagangkan ya. Jadi kalau udah dibeli, nggak mesti ditunggu jatuh tempo, baru uangnya balik. Tapi kalau teman-teman butuh uangnya, dan itu bisa diperjualbelikan, diperdagangkan. Nah, jadi ada risiko likuiditas bahwa ketika teman-teman mau jual, nggak ada yang mau beli. Gitu ya. Nah, mitigasinya apa? Investor dapat menjual melalui mitra distribusi atau bank dan lembaga keuangan lainnya dengan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Jadi kalau risiko likuiditas itu pasti ada sih, meskipun sangat kecil sifatnya. Kenapa sangat kecil? Karena surat utang pemerintah itu betul-betul liquid dalam artian ada yang mau beli, ada yang mau jual, tinggal dealnya aja di harga berapa. Kadang bisa aja merugikan investor, kadang menguntungkan. Tergantung kondisi pasar pada saat terjadinya transaksi nanti. Ketiga, risiko pasar. Nah, risiko pasar ini atau market risk adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga sukuk retail di pasar sekunder. Kerugian retail di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga beli. Nah, jadi memang secara teori ketika suku bunga naik, harga obligasi itu akan turun di pasar. Nah, harga obligasi turun di bawah 100 itu akan menjadi potensial loss bagi investor. Potensial loss, dan jika dijual maka akan terjadi realized loss atau kerugian yang direalisasi. Nah, jadi di sini intinya ada risiko pasar. Di sini Kementerian Keuangan bilang bahwa sewaktu-waktu suku bunga trennya bisa aja naik. Sekarang memang masih turun gitu. Banyak
ekonom memperkirakan bahkan BI masih akan menurunkan lagi sekali suku bunganya di tahun ini. Dan tahun depan masih kemungkinan suku bunga untuk naik kayaknya masih belum. Mengingat kita perlu recovery kan perekonomiannya setelah terkena dampak dari COVID-19. Jadi di sini cuma bilang Kemenkeu bahwa dalam 3 tahun ke depan ada loh risiko kenaikan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga secara teori akan berdampak pada penurunan harga pasar obligasi. Gitu. Dibilang akan jadi capital loss jika harga pasarnya di bawah 100 ketika terjadi transaksi jual beli. Akan rugi bagi investor yang menjual di bawah 100 dan akan untung bagi investor yang membeli di bawah 100. Itulah risiko pasar. Mitigasinya bagaimana? Nah, ini apabila harga suku retail sedang mengalami penurunan atau di bawah harga 100, sebaiknya tidak dijual terlebih dahulu. Mending tunggu sampai jatuh tempo. Kenapa? Karena kalau sampai jatuh tempo pasti akan dibeli kembali oleh pemerintah di harga 100. Nah, pertanyaannya tinggal seberapa butuh uang teman-teman ketika disuruh untuk ditahan gitu. Jadi obligasinya nggak, SR-nya nggak dijual dulu karena kondisi pasar lagi kurang bagus. Kadang yang itu yang tadi ya kebutuhan likuiditas setiap orang kan mungkin bisa saja berbeda-beda. Tapi ada baiknya saran dari kami kalau harga SR13 yang nanti di pasar sekunder di bawah 100 mending ditahan dulu dan dijual pada saat tempo. Tapi sebagai tambah informasi, selama tren suku bunga masih turun, harusnya harga obligasi termasuk harga SR ini cenderung naik, teman-teman. Karena ya ketika suku bunga makin turun, maka ya orang akan terus mencari instrumen investasi yang menghasilkan return lebih baik dibandingkan saat ini. Kalau nggak salah sebelum SR13 itu kan ada SR12 ya. Coba teman-teman bisa search gitu. Itu juga diperdagangkan. Nah, saat ini itu harga SR-nya itu di atas 100 gitu ya, di sekitar 102 sampai 103 saat ini ya last rate kemarin. Artinya apa? Teman-teman kalau jual SR12 itu sekarang ada keuntungan 2 sampai 3% karena modalnya 100, harga saat ini 102 dan 103. Itu saja sih yang mungkin bisa saya jelaskan di video kali ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin ditanyakan silakan bisa di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk subscribe video YouTube channel kami dan jangan lupa like untuk video ini jika teman-teman merasa senang dengan konten-konten yang kami buat. Mungkin itu saja, sampai jumpa di video-video kami berikutnya.